Kripto dan kalah kembali. Sedangkan yang bersangkutan itu memiliki riwayat kanker stadium 3 nasofaring. Diri dapat dibuktikan dari handphone pelaku yang tiap minggu harus melaksanakan pengobatan di rumah sakit S di daerah Semanggi, Jakarta, sehingga karena himpitan ekonomi memaksa pelaku untuk melakukan ini. Bisa sampai membunuh korban, Pak, secara singkat seperti apa? Kenapa pelaku sampai membunuh korban? Karena pada saat pelaku ini motif pembunuhan sadis terhadap bocah berusia 9 tahun yang merupakan anak politisi PKS berinisial MAHM di wilayah Cilegon akhirnya terungkap. Dalam konferensi pers pada Senin 5 Januari, Polda Banten menyatakan pelaku berinisial HA 31 tahun awalnya tidak memiliki niat untuk menghabisi nyawa korban. Hasil penyelidikan mengungkapkan bahwa motif ekonomi menjadi latar belakang utama aksi kriminal tersebut. Pelaku mengalami tekanan finansial berat akibat kerugian besar dalam perdagangan aset kripto. Kondisi ekonomi pelaku yang terpuruk dan kebutuhan membayar utang membuat pelaku nekat melakukan tindak pidana pembunuhan. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banten, rekan Haris. Silahkan laporan Anda. Melaporkan dari Cilegon, Banten, kasus pencurian dengan pembunuhan yang menewaskan seorang anak sekolah dasar berusia 9 tahun di sebuah rumah di kawasan BBS 3 Kota Cilegon akhirnya terungkap. Kepolisian Polda Banten bersama dengan Polres Cilegon berhasil mengungkap kasus tersebut yang telah berlangsung kurang lebih 2 minggu lamanya. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku merupakan pria berinisial HA, berusia 31 tahun, asal Kota Palembang. Pelaku merupakan karyawan swasta di salah satu perusahaan di Kota Cilegon yang tengah mengalami kebutuhan uang yang mendesak disebabkan oleh ruginya dalam bermain kripto. Sehingga pelaku terdesak untuk membayar hutang yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Untuk membayar hutang tersebut, pelaku akhirnya nekat melaksanakan aksinya, yaitu dengan cara merampok atau mencuri barang-barang berharga dari rumah-rumah yang ada di Kota Cilegon. Pelaku menyatroni rumah-rumah mewah yang ada di Kota Cilegon, mulai dari yang berada di kawasan Grogol, namun tidak berhasil. Kemudian pelaku kembali melakukan aksinya ke wilayah lain, salah satunya adalah di kawasan BBS 3 Kota Cilegon. Saat pelaku berada di area rumah korban, pelaku melakukan modus dengan cara memencet bel terlebih dahulu. Memencet bel sebanyak kurang lebih 4 kali. Namun karena ada respon dari dalam, pelaku akhirnya berusaha memanjat lewat pagar. Pelaku kemudian berhasil masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang. Saat akan melaksanakan aksinya, pelaku berusaha untuk membobol berangkas yang ada di rumah mewah di BBS 3 Kota Cilegon tersebut. Namun saat berada di lantai 2, pelaku mendapati anak pemilik rumah yang sedang sendirian di suatu ruangan di dalam rumah tersebut. Karena pelaku ketahuan oleh sang anak, pelaku berusaha untuk menenangkan sang anak tersebut. Namun korban berontak hingga membuat pelaku yang awalnya tidak berencana untuk melakukan pembunuhan hingga akhirnya nekat melakukan penusukan terhadap korban sebanyak kurang lebih 10 kali. Setelah melakukan aksinya, pelaku akhirnya kabur lewat pintu belakang tempat awal pelaku masuk ke rumah mewah tersebut. Dalam pelaksanaannya, kepolisian terus berusaha untuk menemukan korban. Korban ternyata melakukan aksinya kembali, melakukan aksi, maksud kami mencuri kembali di rumah yang berbeda dengan motif yang sama, yakni kebutuhan ekonomi yang mendesak untuk membayar hutang. Namun aksinya kali ini gagal. Setelah gagal tersebut, polisi berhasil menangkap pelaku hingga akhirnya berhasil diamankan di Mapolres Cilegon. Demikian.
Baik, rekan Haris, korban dikabarkan sempat melawan pelaku pembunuhan sebelum tewas ditikam. Seperti apa informasinya? Berdasarkan keterangan kepolisian, pelaku sempat melakban mulut korban, tapi korban berontak dengan berteriak "ah" hingga akhirnya pelaku panik. Korban menurut keterangan polisian sempat menendang alat vital atau kelamin dari pelaku. Itulah yang membuat pelaku panik hingga akhirnya nekat melakukan penusukan terhadap korban. Demikian. Baik, rekan Haris, kemudian bagaimana hasil pemeriksaan polisi terkait dengan pengakuan pelaku yang awalnya tidak berniat menghabisi nyawa korban? Ya, berdasarkan keterangan kepolisian memang pelaku tidak berniat untuk melakukan pembunuhan. Berdasarkan keterangan Direskrimum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setiawan, bahwasannya pelaku hanya berencana mengambil barang berharga dari rumah-rumah yang dia satroni. Kemudian karena keadaan terdesak, pelaku akhirnya nekat melakukan penusukan dengan pisau yang telah pelaku bawa dari rumah. Demikian. Baik, rekan Haris, kemudian pelaku pembunuhan ini ternyata mengidap kanker nasofaring stadium 3. Seperti apa informasinya? Iya, benar. Berdasarkan keterangan Direskrimum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setiawan, bahwasannya pelaku memang mengidap kanker stadium 3. Inilah yang membuat keadaan psikologi pelaku yang begitu rumit, yang mengalami permasalahan kehidupan yang begitu berat, disertai dengan desakan untuk membayar hutang yang nilainya ratusan juta rupiah. Hingga akhirnya pelaku nekat melakukan aksi pencurian dengan berujung pada pembunuhan tersebut. Demikian. Baik, rekan Haris, bisa dilaporkan pasal berapis apa yang dikenakan kepada tersangka dan seberapa berat ancaman hukuman yang menantinya? Ya, pelaku dijerat pasal berlapis, yakni pencurian dengan pemberatan sekaligus pasal pembunuhan sekaligus pasal perlindungan anak dengan ancaman kurungan penjara maksimal seumur hidup, maksud kami minimal seumur hidup dan maksimal hukuman mati. Demikian. Baik, rekan Haris, bisa dilaporkan langkah apa yang akan ditempuh Polda Banten untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban? Kepolisian daerah Provinsi Banten atau Polda Banten memastikan bahwa kasus ini merupakan murni kasus pencurian namun berujung pada pembunuhan. Kepolisian Polda Banten mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan menjaga anak-anak dari bahaya pelaku pembunuhan. Demikian. Baik, rekan Haris, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Otomotif sendiri kok boleh diulang Pak? Motifnya Ya, jadi untuk motif yang dilakukan oleh pelaku ini adalah motif ekonomi karena pelaku ini terlilit hutang yang awalnya yang bersangkutan main saham kripto dengan modal bersama dengan tabungan istri senilai 400 juta rupiah. Kemudian setelah berhasil sama dengan 4 miliar, ini rugi atau kalah, sehingga pelaku ini meminjam duit dari Bank Mandiri 700 juta, dari Koperasi 70 juta, dan pinjaman online 50 juta, yang mana total dari 820 juta ini digunakan kembali untuk main kripto dan kalah kembali. Sedangkan yang bersangkutan itu memiliki riwayat kanker stadium 3 nasofaring. Diri dapat dibuktikan dari handphone pelaku yang tiap minggu harus melaksanakan pengobatan di rumah sakit S di daerah Semanggi, Jakarta, sehingga karena himpitan ekonomi memaksa pelaku untuk melakukan ini. Bisa sampai membunuh korban Pak, secara singkat seperti apa Pak? Kenapa pelaku sampai membunuh korban? Karena pada saat pelaku ini akan mengikat korban dengan lakban, korban melakukan perlawanan, yaitu dengan cara menendang kemaluan korban sebanyak 2 kali, lutut,
dan memukul siku pelaku, sehingga pelaku melakukan penusukan berulang kali sampai dengan korban meninggal dunia. Dan juga bahwa pembuktian secara saintifik ini sudah kita buktikan dengan tim gabungan ini, baik dari Polda, Polres maupun lapor, bahwa pisau yang kita temukan dari pelaku pada saat melakukan percobaan pencurian di rumah mantan anggota Dewan di Cibedus pada tanggal 2, yang mana pisau ini masih tertinggal bercak darah yang hasil pemeriksaan puslapor, darah tersebut profil DNA-nya identik dengan DNA milik korban saudara A 9 tahun. Mengingat di TKP kedua dan ketiga yang barang yang dicuri itu berupa perhiasan dan berangkas. Ya, jadi alasan pelaku kenapa tidak melakukan pencurian, memang di TKP pertama yang disasar pelaku adalah berangkas. Sebelum melakukan pembunuhan adalah masuk rumah melihat berangkas di lantai 1 langsung terbuka, itu sempat dikotak-katik, dikunci kombinasinya dan berangkas sempat digeser karena berarti terlalu besar. Pasca melakukan pembunuhan sempat menanyakan kurir ban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.